Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 926, Aku Tahu di Mana Dia Berada. Engah. Saat Ye Chen melangkah keluar dari rumah pangeran selangkah demi selangkah, Liu Ce memuntahkan seteguk darah, dan berbaring lurus di tanah, sekarat dengan penyesalan. Di langit, hujan darah masih mengguyur, mewarnai seluruh aula menjadi merah. Untuk waktu yang lama, ada keheningan yang mematikan di aula. Semuanya hari ini terlalu mengejutkan, Raja Kerajaan Tianxiang dihapuskan, Guru Nasional dimusnahkan, Pangeran Liu Ce ketakutan setengah mati, dan 3 orang terpenting di negara semuanya mengalami kecelakaan, yang tidak terduga. Liu Ce sudah mati, siapa? Siapa yang akan menjadi raja? Pada suatu saat, seseorang bertanya dengan gemetar. Kalau begitu, tak perlu dikatakan lagi, sambut Raja Tua kembali. Apakah kamu ingin mati juga? Seseorang mendengus dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu? Perubahan dinasti di kerajaan Tianxiang sangat jelas. Dinasti dari nama keluarga Liu bukan lagi keluarga kerajaan di negeri ini. Lalu siapa yang akan menjadi raja? Semua orang menggaruk-garuk kepala. Liu Qingquan, jenderal yang diam selama ini berkata, peri itu banyak hubungannya dengan keluarga Liu, kalau tidak dia tidak akan datang ke sini. Sangat cocok untuk Liu Qingquan menjadi raja. Jika itu masalahnya, itu tidak dianggap sebagai ketidaktaatan pada yang abadi. Semua orang mengangguk dan bergegas keluar dari aula. Di sini, Ye Chen membawa Liu Ruyan dan berjalan melintasi langit, dan pegunungan, sungai, dan sungai di bawahnya seperti awan yang lewat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pipi Liu Ruyan pucat, dia manusia, dia belum pernah ke langit, dan tidak pernah terbang begitu cepat. Puncak yang menjulang tinggi di masa lalu sekarang di bawah, perasaan ini membuatnya tanpa sadar mencengkeram Ye Chen dengan erat dalam ketakutan. Siapa yang mengajarimu nada yang kamu mainkan? Ye Chen, yang diam sepanjang jalan, akhirnya berbicara. Peri dengan rambut putih. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya, dia sedang mencari suaminya. Dimengerti. Suara Ye Chen datar, dan dia tidak menanyakan nama peri itu, karena dia tahu itu adalah Chu Xuan. Bawa aku untuk mengolah keabadian. Mata indah Liu Ruyan seperti air, penuh kasih sayang, penuh kelembutan seorang wanita. Aku sedang mencari istriku. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, Liu Ruyan berkata tanpa berpikir, melupakan identitasnya sendiri. Kamu harus tahu bahwa dia menghadapi peri, dan jika dia tidak senang, dia akan hancur berkeping-keping. Ye Chen tidak menjawab, dia maju selangkah, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. 1/4 jam kemudian, Ye Chen mendarat di kota kuno Wang, dan muncul di lobi rumah Liu seperti seberkas cahaya, mengejutkan semua orang di ruangan itu, dan menyesap teh jauh-jauh. Seperti asap. Liu Qingquan, yang masih tenang, gemetar, sudah lama sekali aku tidak melihatnya, pelipisnya sudah beruban lebih awal, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus membungkuk, seperti orang tua di usia senja. Saat dia melihat Liu Ruyan, dia sudah menangis. Ini aku. Ada air mata di mata Liu Ruyan, itu hanya sehari, tetapi itu membuatnya merasa seperti seumur hidup, seolah-olah dia pernah melewati gerbang neraka sekali. Ya, itu dia. Anggota keluarga Liu lainnya melihat Ye Chen dan mengenali Ye Chen. Semua orang tercengang di tempat. Bukankah mereka adalah mayat hidup? Bukankah ditarik untuk memberi makan anjing? Dan Liu Ruyan, bukankah dia menikah dengan rumah pangeran? Semua keraguan membuat semua orang membatu secara kolektif. Anda dan saya dibersihkan. Ye Chen memandang Liu Ruyan, dengan suara datar, saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Aku tahu di mana dia. Kata-kata Liu Ruyan datang dari belakang, membuat Ye Chen, yang telah melakukan perjalanan jauh-jauh, berhenti dengan acuh tak acuh. Kamu adalah suami peri, aku telah melihat potret yang dia pegang. Liu Ruyan berjalan keluar dari lobi, berhenti di belakang Ye Chen, dan tersenyum sedikit sedih, aku tahu itu kamu sejak malam aku menyelamatkanmu. Di mana dia? Ye Chen berbalik, matanya penuh harapan. Awan Ruogu.
Yun Ruogu. Ye Chen sedikit mengernyit, dan menatap Liu Ruyan lagi, di mana Yun Ruogu? Aku tidak tahu. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia pernah berkata bahwa jika suatu hari dia bisa melihat suamiku, dia akan pergi ke Yun Ruogu untuk menemukannya. Terima kasih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik lagi. Kamu belum memberitahuku namamu. Liu Ruyan maju selangkah, tetapi Ye Chen telah menghilang, hanya menyisakan suara halus di belakang, namaku Ye Chen. Ye Chen, gumam Liu Ruyan, dan dua baris air mata melintas di pipinya yang indah. Dia tahu bahwa Ye Chen hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya, dan yang disebut cinta hanyalah secercah waktu di masa lalu. Bertahun-tahun terbuang kabut. Di sini, Liu Qingquan dan yang lainnya mengikuti, masing-masing menggaruk kepala, tidak tahu apa yang dibicarakan Liu Ruyan dengan Ye Chen, tetapi mereka tahu bahwa Ye Chen yang pergi pasti pergi, jika tidak, dia tidak akan datang dan pergi tanpa jejak. Pada suatu saat, Liu Ruyan, yang berdiri di sana, berbalik dengan ringan, punggungnya sedikit kesepian, kehilangan semangat. Tidak lama setelah dia pergi, terdengar suara piano yang sunyi, yang berlangsung lama. Mengapa? Mendengarkan suara piano yang sedih, Liu Qingquan menghela nafas tak berdaya, tapi itu tidak berdaya, satu-satunya kesalahan adalah dia jatuh cinta pada peri. Namun, keluarga Liu tidak berdamai karena kepergian Ye Chen. Tidak lama kemudian, suara kuda emas dan besi mengguncang dunia, menyebabkan kerusuhan di kota Wanggu. Ketika semua orang keluar untuk menonton, banyak orang telah masuk ke rumah Liu. Negara, Raja. Di lobi keluarga Liu, Liu Qingquan kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Di atas langit virtual, tubuh Ye Chen seperti cahaya ketakutan, tapi sasarannya bukanlah dunia para biksu, tapi tetap dunia manusia. Meskipun dia tidak tahu di mana Yun Ruogu berada, dia sangat yakin bahwa Yun Ruogu ada di dunia manusia, dan Liu Ruyan adalah manusia. Cusuan tidak akan memberitahunya tempat yang terlalu jauh, karena dengan energi dari manusia, tidak mungkin untuk pergi. Beritahu guru nasional dari semua negara untuk mencarikanku tempat bernama Yun Ruogu. Ye Chen mengaitkan banyak avatarnya. Jernih. Jernih. Setelah mendapatkan gema, Ye Chen mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi, dan berubah menjadi tubuh Tao dari api abadi dan guntur surgawi. Pergi ke dunia biksu dan temukan orang-orang dari pengadilan surgawi. Dimanapun mereka berada di Chu Utara, sampaikan perintah saya untuk menarik mereka semua ke Chu Selatan. Ye Chen memberi tahu Xian Huo Clone, karena berita Chu Xuan sebelumnya, pikirannya kacau. Sekarang setelah pikiranku jernih, aku menyadari masalah serius, yaitu pengadilan surgawi Nanchu mungkin telah membunuh Nanchu. Ayo. Tubuh Tao dari api abadi menghilang dengan deru, seperti sinar cahaya keemasan, melintasi langit berkabut. Bos, aku di sini. Taois Tianlei melirik Taois Xian Huo yang terbang menjauh, menggosok tangannya dan menatap Ye Chen. Ambil setetes darah suci ini dan pergi ke Chaos Divine Cauldron. Ye Chen membekukan gumpalan darah suci esensi dan menyerahkannya ke tubuh Tianlei Tao. Jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu dapat memanggil kekuatan dari dewa kapan saja, perhatikan keselamatan. Dimengerti. Tubuh Tianlei Dao mengambil darah suci Ye Chen, berbalik dan menghilang, terbang lebih cepat dari tubuh Xian Huo Dao. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, duduk bersila di puncak gunung, berubah menjadi 1000 klon lagi, dan terbang mengelilingi dunia fana untuk mencari. Tidak ada susunan teleportasi di dunia fana, jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Di wilayah Laut Panlong, sekelompok orang masih berdiri di sana, tak berdaya seperti sebelumnya. Di antara mereka, masih ada beberapa orang, seperti Long Teng dan Xiao Chen, yang wajahnya sangat pucat, seolah-olah mereka terluka parah. Itu bukan kesalahan mereka, itu hanya karena mereka menggunakan avatar mereka untuk menguji Wuwang Days, tidak hanya gagal menemukan misterinya, tetapi juga mengalami reaksi yang mengerikan. Ada juga beberapa orang yang menganggur, seperti orang tua Huang Daogong dan Zhuge, yang bersikeras berpura-pura agresif dan melemparkan beberapa gerakan besar ke Wuwang Days, tetapi mereka dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat selama lebih dari 8.000 orang. Kembali. Melihat lelaki tua pincang Zhuge dan Huang Daogong, Taixu Gulong tersenyum dengan sombong. Jangan bicara, mari kita diam. Beberapa orang duduk di tanah dengan plop, masing-masing mengangkat kepala, lesu. Kita tidak bisa menunda seperti ini lagi.
Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, tentara pengadilan surgawi masih berada di Chu Utara, dan Aula Haus Darah serta semua pasukan di Chu Utara siap untuk bergerak, dan selalu ada bahaya dikepung. Tentara pengadilan surgawi telah mundur. Begitu Zhong Jiang selesai berbicara, Hong Chengsui berbicara. Tarik, tarik. Semua orang tercengang, siapa? Siapa yang memberi perintah? Kamu Chen. Hong Chengsui tersenyum lembut, dia melarikan diri, dan dia tidak ada di Wuangdaze. Bergantung pada episode 927, Yun Ruogu. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di puncak Gunung Agung, Ye Chen yang sedang menunggu kabar dari avatarnya, masih duduk bersila, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak seperti gunung. Bos. Segera, sebuah suara bergema di benak Ye Chen, dan terdengar dari tubuh Xing Chen. Ada apa? Ye Chen berkata dengan ringan, masih tidak bergerak. Aku bisa mendengar suaramu, aku sangat tersentuh. Tubuh Taois Xing Chen berdengung penuh semangat. Ye Chen tidak menjawab, dan masih menutup matanya dan tertidur. Tubuh Tao Xing Chen merasa malu, dan terbatuk kering. Saya melihat tubuh Tao api abadi, jika Anda ingin membicarakannya, Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk melakukannya. Biarkan dia pergi jauh-jauh, kalau seseorang merampoknya apa melakukan. Bukannya aku belum meneleponmu, apakah kamu sudah menanggapiku? Tidak dapat disangkal bahwa saya memang tertidur lelap selama waktu itu. Xing Chen mengangkat telinganya, tapi saya tidak bisa menyalahkan saya. Saya berada dalam keadaan yang aneh akhir-akhir ini. Saya tertidur lelap tanpa membayar perhatian, sehingga saya tidak berani memejamkan mata. Ada satu hal, tolong jawab aku dengan jujur. Ye Chen berkata lagi, maukah kamu menghubungiku saat aku di Wuangdaze? Itu pasti tidak mungkin. Dao Xing Chen berkata dengan pasti, jika aku bisa menghubungimu, Dewa, pasukan pengadilan surgawi tidak akan mengambil risiko menuju Beichu, dan Kaisar Pedang tidak akan pergi ke Laut Panlong bersama, tapi aneh untuk mengatakan, ketika saya berada di daerah terlarang gurun, Anda, bos, dapat menghubungi saya, mengapa kami kehilangan kontak ketika Anda memasuki Wuangdaze? Ye Chen terdiam, matanya berkedip-kedip, ini juga sesuatu yang tidak bisa dia mengerti, sama dengan tanah terlarang Great Chu, Gurun dan Wuangdaze, meskipun keduanya adalah tempat kematian, masih banyak perbedaan. Aku tidak bisa mengetahuinya, aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Di sini, Xing Chen Dao masih menggaruk kepalanya dengan keras. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan lagi. Ye Chen berkata dengan ringan, baru-baru ini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun, dan tetap dinancu dengan jujur. Dimengerti. Jawab Dao Xing Chen dengan bingung. Bos, Yun Ruogu, aku menemukannya. Saat keduanya berbicara, kata-kata datang dari tiruan tenggara, 800 mil. Ye Chen langsung mengunci posisi klon, tiba-tiba berdiri, melangkah ke Sutian, dan langsung menuju ke tenggara. 1/4 jam kemudian, dia berhenti di sebuah lembah. Pada saat ini, dia sedang melihat ke arah tablet batu yang berdiri di depan lembah dengan sedikit cemberut, dan ada 4 karakter besar yang terukir di atasnya, lembah biru langit. Ini Yun Ruogu yang kamu sebutkan. Ye Chen menatap tajam ke klon di sampingnya. Bos, hati nurani langit dan bumi, ini benar-benar Yun Ruogu. Avatar buru-buru mengeluh, saya mengunjungi penduduk desa dalam radius puluhan mil. Jika tidak, dengan barisan kami tidak akan mencari 1 hari pun. Dan 1 malam. Kuharap itu seperti yang kamu katakan, kata Ye Chen dengan ringan, dan matanya yang tajam sudah berada di lembah di depannya. Lembah ini umumnya terlihat tidak berbahaya, tetapi menyembunyikan misteri, ada pola formasi yang terukir di dalamnya, dan itu adalah pola formasi tersembunyi, tetapi baginya, pola formasi tersebut tidak berbeda dengan permainan anak-anak. Tanpa sadar, dia mengangkat langkahnya dan melangkah ke lembah, mengabaikan penghalang pertahanan itu. Lembahnya sangat sepi, penuh dengan pohon bunga persik, di seluruh gunung, agak mirip dengan Luo Shenyuan. Yang membuat Ye Chen senang adalah ada nama seseorang yang terukir di setiap pohon persik di sini, Ye Chen. Penglihatannya kabur dan menjadi kabur. Melihat pohon persik, dia sepertinya bisa melihat sosok anggun, di malam yang gelap, dengan rambut putih tergerai, memegang pisau bambu, dan mengukir daun satu per satu. Chen 2 karakter. Tanpa sadar, Ye Chen mempercepat langkahnya, dan melihat deretan rumah bambu di kedalaman yang tersembunyi oleh bunga dan pepohonan,
tetapi yang membuatnya merasa tersesat adalah kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh lembah, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Tidak di sini. Ye Chen bergumam, mengangkat tangannya dan membuka pintu bambu. Segera, ada gelombang perubahan waktu, dan masih ada sedikit aroma feminin di dalamnya, yang membuatnya tidak bisa tidak menjangkau untuk menangkapnya, karena aroma feminin yang unik itu berasal dari Chu Xuan. Chu Xuan, kamu benar-benar datang ke sini. Ye Chen tersenyum sedikit perubahan, dan berjalan ke rumah bambu. Interior rumahnya sederhana, hanya ada meja dan kursi serta ranjang bambu, tidak ada yang lain. Pasti sudah lama sejak aku kembali. Ye Chen menyentuh meja dan kursi yang berdebu, lalu melihat sekeliling, ada banyak tempat di mana debu berserakan, dan ada beberapa tempat di mana laba-laba menenun jaring. Karena kamu menyuruh Liu Ruyan datang ke sini untuk mencarimu, maka aku akan menunggu di sini. Dia menyeka debu di rumah bambu dengan jentikan tangannya, dan berbaring dengan lelah di ranjang bambu, mencium aroma yang tersisa. Seorang wanita di udara. Suatu hari, kamu akan kembali. Dia tersenyum sedikit, penuh kehangatan. Di luar jendela, bunga persik berserakan, dan satu atau dua melayang ke dalam rumah bambu, mengenai wajah lelah Ye Chen. Pada titik tertentu, dia tertidur lelap, tidur dengan sangat damai. Dia tidur selama 3 hari 3 malam. Baru pada malam hari keempat dia, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu, tubuh sucinya terus gemetar, wajahnya pucat, keringat dingin keluar di dahinya, alisnya terkadang berkerut dan terkadang rileks, dan ada sedikit rasa sakit di ekspresinya, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Segera, keadaannya menjadi sedikit aneh, jiwa ilusinya terkadang meninggalkan tubuhnya dan terkadang kembali ke tubuhnya, yang sangat tidak stabil. Ketika iblis bergegas ke 7 roh jahat, itu akan menjadi waktu bagi yang abadi untuk berperang melawan surga. Tiba-tiba, kata-kata halus ini terngiang di telinganya, bertahan lama, seperti kitab suci Buddha, berulang kali. Ekspresinya menjadi lebih menyakitkan, tangannya mengepak tanpa pandang bulu, seolah sedang mengusir roh jahat yang menghantui. Ah! Pada suatu saat, dia tiba-tiba duduk, terengah-engah, pakaiannya basah oleh keringat. Apa yang terjadi di sini? Dia menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Ketika dia bangun, dia merasa pikirannya menjadi sangat tidak jelas, atau terkadang dia jernih, dan terkadang dia kacau. Beberapa hal diingat dengan jelas, tetapi beberapa hal menjadi semakin kabur dalam ingatannya. Pada saat ini, adegan pertempuran terakhir Wu Wang Deis dengan Black Ye Chen tiba-tiba muncul di benaknya, samar-samar dia ingat bahwa ada banyak orang yang membantunya dalam pertempuran. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pikirannya sangat kacau sehingga dia bahkan tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Dia bahkan curiga bahwa dia sedang dalam mimpi saat ini. Tuan Suci, ini. Melihat Ye Chen dengan ekspresi bingung, di depan langit ilusi dan tirai air di aula utama Tian Xuanmen, Fuya memandang Dong Huang Taixin yang berada di samping dengan takjub, bocah ini tidak bisa berpikir pecah. Kuharap dia jatuh dan mematahkannya. Kata-kata Dong Huang Taixin panjang dan penuh makna. Apa maksudmu? Fuya tertegun sejenak. Kecelakaan menghubungkan ilusi dan kenyataan, dan dia menyentuh bidang tabu. Dong Huang Taixin berkata perlahan, seni kaisar yang ekstrim, kekuatan supernatural melawan langit, tidak semua orang bisa mengendalikan, kebijaksanaan dan ingatannya, dalam jalinan ilusi dan kenyataan, dia menderita reaksi tabu. Malapraktik semacam ini secara bertahap akan terungkap seiring berjalannya waktu, dan dia akan tenggelam semakin dalam, hingga dia tersesat dalam siklus ilusi dan kenyataan, dan menjadi orang mati berjalan yang mengigau. Lalu, tubuh Xing Chen Dao tertidur lelap, dan dia juga terlibat. Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Tepat. Untuk beberapa alasan, melihat Ye Chen sekarang mengingatkanku pada orang lain. Fuya dengan lembut mengelus janggutnya. Kamu berbicara tentang dunia manusia, kata Dong Huang Taixin dengan ringan. Keduanya berkepala dingin. Fuya menyentuh dagunya dan merenung, dunia manusia mungkin menyentuh area yang tidak boleh disentuh, dan itulah mengapa mereka diserang oleh tabu dan menjadi seperti orang mati berjalan. Seperti yang kamu pikirkan. Dong Huang Taixin berbalik, dan menghilang seperti angin, hanya kata-kata halus yang kembali, aku akan memberimu 3 tahun, dan kamu harus menemukan Dacu, orang ketiga yang telah melampaui 6 reinkarnasi. Episode 928, Tubuh Dao Punah.
Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Cahaya bulan cerah dan jernih, bertabur awan dan lembah, menambah sentuhan kemegahan surga yang damai ini. Di tangga batu di depan rumah bambu, Ye Chen duduk diam di sana, menggosok bagian tengah alisnya terus-menerus, terlihat sedikit bingung dan ragu-ragu. Apa yang salah dengan saya? Dia terus mengulangi kalimat ini, dan terus menggelengkan kepalanya yang bingung. Angin sepoi-sepoi datang, sedikit dingin, membuat tubuh sucinya bergetar tak terkendali. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah, dan nafas di tubuhnya menjadi sangat kacau saat ini. Siapa yang memotong tubuh Immortal Fire Dao? Ye Chen mencengkeram dadanya dengan keras, ekspresinya menyakitkan, wajahnya pucat, kekuatan darah melonjak dengan sendirinya, terus-menerus memadamkan kekuatan misterius yang mengamuk di tubuhnya. Yiru dipenggal terakhir kali ketika dia berubah menjadi tubuh Sanxing Dao dengan satu ki, dan kali ini tubuh Dao api abadi dihancurkan, yang juga membuatnya menderita serangan balik yang mengerikan, dan itu bahkan lebih mengancam daripada terakhir kali. Segera, dia memanggil tubuh bintang-bintang Tao. Namun, yang tidak dapat dia ketahui adalah bahwa tubuh Xing Chen Dao tidak merespons. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa tubuh Xing Chen Dao telah tertidur lelap. Tubuh Tianlei Dao, kembalilah. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memanggil tubuh Tianlei Tao. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memotong tubuh api abadi, itu cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu seseorang menatap tubuhnya, tubuh Dao juga memiliki kemungkinan dipenggal. Betapa sakralnya itu. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan dia tidak bisa membayangkan siapa yang memotong tubuh Tao-nya secara tidak sadar. Anda harus tahu bahwa meskipun tubuh Dao api abadi tidak sekuat Sanxing Dao dengan transformasi satu ki, alam kuasi surga umum tidak dapat menjatuhkannya. Selain itu, tubuh Dao api abadi adalah tubuh Dao, terhubung dengan aturan Dao lainnya, dan dapat menggunakan kekuatan dewa kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, bahkan 8 raja mungkin tidak dapat langsung membunuh tubuh Dao-nya. Siapa ini? Mulut Ye Chen masih berdarah, dan sumber dari tubuh suci juga dimobilisasi, dan bersama dengan kekuatan darah, mereka dengan kuat mengepung dan menekan kekuatan misterius yang membuat masalah di tubuhnya. Bos! Segera, sebuah suara terdengar di benaknya, tetapi itu bukan suara bintang-bintang, tetapi suara Tianlei, dan ada kejutan dalam nadanya, saya menemukan kuali yang kacau. Kembalilah, segera, segera. Ye Chen berdentang. Mengerti. Taois Tianlei menggaruk kepalanya, tidak tahu mengapa, dan bergegas dalam perjalanan lagi, tetapi kadang-kadang dia melihat ke belakang dengan ekspresi aneh, mengapa saya merasa seseorang mengikuti saya? Angin sepoi-sepoi bertiup di lembah Yunruo. Ye Chen duduk bersila di tanah, kekuatan darah suci, sumber, jalan dan darah mengalir keluar, terus-menerus melenyapkan kekuatan misterius. Dia duduk selama 3 hari. Baru pada malam hari keempat dia, yang baru saja memusnahkan kekuatan misterius itu, memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia bisa mengatur napas. Langit juga telah terputus. Pikirannya berdengung, ekspresinya sangat kesakitan, dan mulutnya terus menggeram. Kali ini serangan balik datang lebih ganas daripada pemenggalan tubuh Dao Qi berubah menjadi Sanxing dan tubuh Dao api abadi. Kekuatan misterius yang mengamuk di tubuhnya telah mengancam prinsip dan fondasi Dao-nya. Tekan aku. Ye Chen mendengus dingin, matanya merah, darah suci membara, kekuatan darah melonjak, asal dan jalan terjalin, 4 kekuatan bergabung membentuk naga emas, terus-menerus menyapu kekuatan misterius. Ini adalah gunung spiritual, diselimuti awan dan kabut, seperti surga di dunia. Ini adalah markas pengadilan surgawi Chu Selatan. Saat ini, di loteng puncak gunung, ada sesosok berdiri, menghalangi air di sekitar lantai 3 dan 3 lantai luar tempat tidur batu giok es. Masih ada 1 orang berbaring di tempat tidur batu giok es. Jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu tubuh bintang Tao Ye Chen? Dia tidur nyenyak, dia tidak bergerak sama sekali melawan suara bising di loteng, seperti patung es, berasimilasi dengan tempat tidur batu giok es, dan seperti mayat, dia sudah meninggalkan dunia. Ye Chen menghilang, seolah-olah dunia telah menguap, Ren Huang tidak memiliki berita tentang dia, dan Liu Neng tidak dapat menemukan jejaknya sedikit pun. Yang bisa Tianting pikirkan hanyalah tubuh Tao dari bintang-bintang, dan menggunakan hubungan antara tubuh dan dewa untuk menemukan Ye Chen, tetapi orang ini tertidur lelap, dan dia tidur untuk waktu yang sangat lama, dan tidak bisa bangunkan dia.
Nenek, sudah lama sekali dan dia masih tidur. Jangan tarik aku, biarkan aku menendangnya. Si Eyun menggulung lengan bajunya. Keluar. Di samping tempat tidur, Saintes Xing Yue menatap pria ini dengan tajam. Aku hanya mengatakan, jangan bersemangat. Si Eyun ketakutan di tempat, dan tanpa sadar menggosok wajahnya yang besar saat dia berbicara. Melihat posturnya akhir-akhir ini, dia telah dibersihkan oleh orang suci Xing Yue lebih dari sekali. Seharusnya tidak. Di satu sisi, lelaki tua Zuge telah membuka matanya dan melirik lebih dari sekali, tidak ada luka atau penyakit, jadi aku bisa tidur sekarang. Itu bukan salahnya, itu salah dengan Ye Chen sendiri. Suara ringan dan acuh tak acuh datang dari luar. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang wanita yang menyamar sebagai pria masuk. Dia berpakaian hitam, jubahnya berkibar tertiup angin, dan dia membawa udara sedingin es, seperti pembunuh wanita yang dingin. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Jining Xuang, tubuh roh misterius. Ada yang salah dengan Ye Chen sendiri. Orang-orang yang hadir mengerutkan kening, tetapi mereka tidak meragukan kata-kata Jining Xuang. Di pengadilan surgawi, hanya Ye Chen dan dia, Jining Xuang, yang bisa berubah menjadi tubuh Dao. Kecuali Ye Chen, tidak ada yang lebih tahu darinya tentang dewa dan tubuh Dao. Jika dia mengatakan bahwa ada masalah dengan dewa, itu pasti pertanyaan dewa. Bisakah kamu membangunkannya? Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Jining Xuang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jining Xuang menarik napas dalam-dalam, meskipun dia melihat masalahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Ruogu, Ye Chen duduk selama 9 hari. Pada malam hari ke-10, dia benar-benar menekan kekuatan misterius itu. Langit berbintang di malam hari sangat cerah dan damai. Di beberapa titik, terdengar suara mendengung dari luar lembah. Kemudian, sebuah kuali besar terbang ke lembah seperti sinar cahaya ilahi, dan melayang di depan Ye Chen. Jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah itu kuali yang kacau? Merasakan kembalinya Chaos Divine Cauldron, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Namun, Chaos Divine Cauldron yang dia lihat hancur, seolah-olah telah mengalami pertempuran hebat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang. Selain itu, pada setiap tanda pedang, masih ada cahaya ilahi 7 warna yang tertinggal. Meskipun cahaya ilahi 7 warna itu indah, ia mengandung kekuatan yang menakutkan dan misterius. Rao, peluang dari Chaos Divine Cauldron telah ditekan. Tapi wanita berambut putih itu memegang pedang 7 warna. Ye Chen menatap roh dari kuali yang kacau itu. Namun, mengenai pertanyaannya, Chaos Divine Cauldron hanya bergetar sedikit, dan cahaya ilahi dari seluruh tubuh langsung musnah, dan jatuh ke tanah dengan keras, seperti tumpukan besi tua dan besi busuk, tanpa kecemerlangan sedikit pun. Melihat ini, ekspresinya sangat khusyuk, dan roh Chaos God Cauldron tampaknya telah menderita luka parah, sehingga tertidur lelap. Tanpa sadar, dia melangkah maju sedikit, menyipitkan matanya ke cahaya ilahi 7 warna yang tersisa di Chaos Divine Cauldron. Meskipun cantik, itu misterius dan kuat, dan bahkan Chaos Divine Cauldron yang dilemparkan oleh tubuh tulang Daluo Jinsuan sebenarnya tertindas. Pada saat ini, dia mulai yakin bahwa orang yang memotong tubuh api abadi, tubuh guntur langit, dan melukai para kuali dewa yang kacau, dan orang yang memotong satu ki dan mengubah tubuh Tao Tiga Kemurnian, adalah orang yang sama. Dari cahaya ilahi 7 warna, dia bisa memikirkan betapa kuatnya pedang 7 warna di tangan wanita berambut putih itu. Itu pasti senjata yang tak tertandingi, belum lagi tubuh Dao, dan bahkan dirinya yang sebenarnya sangat takut. Itu. Namun, dia masih tidak bisa mengetahuinya, apakah tubuh Tao-nya begitu tak tertahankan. Dibunuh bahkan tanpa sempat berkomunikasi dengan dewa. Tetap saja, wanita berambut putih yang memegang pedang 7 warna itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari raja-raja di masa lalu, tetapi meskipun demikian, sulit untuk langsung membunuh beberapa tubuh Dao-nya. Tiba-tiba, tebakan berani terbentuk di benaknya, wanita berambut putih yang memegang pedang 7 warna adalah seseorang yang dia kenal. Mata Ye Chen menjadi lebih gelap. Dugaan ini bukannya tidak berdasar. Karena keakraban mereka, ketiga badan Dao sama sekali tidak waspada. Dalam situasi ini, bukan tidak mungkin untuk dibunuh di tempat. Orang yang akrab. Orang yang akrab. Pikiran Ye Chen berjalan cepat, dan hanya ada beberapa wanita kuat yang dia kenal, Dachu Huangyan, Nanming Yusu, Qianxiang Yue, Chuling Yu, Hong Cheng Sui, Fuling, Jining Xuang, Sangguan Hanyu. Dengan baik. Memikirkannya,
Dia tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya, akan meledak, perasaan aneh itu muncul kembali, kewarasannya menjadi kacau saat ini, dan kesadarannya menjadi sangat tidak jelas. Dia menggeram, matanya merah, dan wajahnya terdistorsi kesakitan. Jika seseorang ada di sini, dia akan terkejut, karena keadaannya terlalu aneh. Dia jelas orang yang nyata dengan daging dan darah, tetapi terkadang dia menjadi ilusi, seperti tubuh jiwa, dan dia dalam keadaan nyata dan ilusi ini. Dan sebagainya, yang menyeramkan untuk ditonton. Engah. Pada titik tertentu, dia menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Langit dan bumi berubah menjadi ketenangan saat ini. Bunga persik Yunruogu masih berserakan, dan selalu ada satu atau dua bunga berserakan di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bahwa dia menyentuh area tabu itu. Melihat Ye Chen yang pingsan, Dong Huang Taixin diam-diam menghela nafas di depan langit ilusi dan tirai air di aula utama dari Tian Xuanmen. Yang membuatku bingung adalah mengapa dia memotong tubuhnya. Di sampingnya, Fu Ya menarik napas dalam-dalam. Karena dia takut, atau lebih tepatnya, itu adalah pedang Zuxian. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, cara Ye Chen mengancamnya, dan itu memotong tubuh Ye Chen, dan tujuan utamanya adalah untuk membunuh jalan Ye Chen. Maka itu bisa membunuh Ye Chen secara langsung. Fu Ya tampak bingung, dengan kekuatan tempurnya, melihat seluruh Great Chu, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali dunia manusia. Non-Kaisar tidak bisa menekan Ye Chen. Itu terlalu jauh dari itu, jadi mengapa repot-repot menghancurkan prinsipnya? Kenapa tidak berpikir begitu, tapi bagaimanapun juga dia masih ditahan olehnya, kata Dong Huang Taixin dengan lembut. Aku mengerti. Fu Ya dengan lembut membelai janggutnya, 3 dari 4 tubuh Tao Ye Chen telah dipenggal, Tao telah rusak, dan bahkan Xian Lunyan telah ditinggalkan, pada dasarnya tidak ada yang dapat mengancamnya. Jika dia tidak lagi ada, maka saya bisa berpikir begitu, dia dan dia akan bertemu lagi dalam waktu singkat. Seperti yang kamu pikirkan. Dewi, dapatkah Anda memberitahu saya asal-usul pedang Zuxian? Fu Ya menatap Dong Huang Taixin dengan penuh berharap Dong Huang Taixin dapat memberinya jawaban yang pasti. Aku tidak tahu. Episode 929, Orang Mati Berjalan. Awan di malam hari seperti lembah, damai dan tenang. Di depan rumah bambu, bunga persik beterbangan dan jatuh menimpa Ye Chen, menutupi separuh tubuhnya. Dia tidak tidur nyenyak, alisnya berkerut rapat, wajahnya pucat, ekspresinya kesakitan, pakaiannya basah oleh keringat, dan dia sepertinya mengalami mimpi buruk, tangannya mengepak secara acak dari waktu ke waktu. Ketika iblis bergegas ke 7 roh jahat, itu akan menjadi waktu bagi yang abadi untuk berperang melawan surga. Kata-kata halus ini lagi, seperti seorang Buddha membaca kitab suci, melekat di telinga dan pikirannya untuk waktu yang lama, berulang kali, seperti mantra, membuatnya semakin sakit dalam tidur nyenyaknya. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dalam sekejap mata, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Tidak sampai malam bulan purnama, ketika dia benar-benar terkubur oleh bunga persik, dia duduk. Di mana ini? Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke surga yang damai dan damai ini dengan mata penuh kebingungan. Segala sesuatu di depannya akrab dan asing, dan kelopak yang berkibar tampak seperti mimpi dan tidak nyata di matanya yang tumpul. Siapa aku? Di malam yang sunyi, gumamannya terdengar. Suatu saat, dia bangun, dan setiap kali dia berada di bawah pohon bunga persik, dia akan melihat 2 kata yang terukir di atasnya dengan mata bingung. Dia pergi dan berjalan keluar dari lembah Yunruo. Di bawah sinar bulan malam, dia berjalan perlahan, tanpa tujuan atau arah, berjalan di tanah yang luas, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan tidak dapat memisahkan mimpi dari kenyataan. Dia seperti orang mati berjalan. Siapa aku? Siapa aku? Di dunia yang dingin, gumaman seperti itu terputus-putus. Ye Chen berhenti, dan di depannya ada aliran kecil, yang menggelegak dan sangat jernih, tapi tidak bisa membasuh matanya yang keruh. Saya tidak tahu kapan, dia pergi lagi, menghantui pegunungan, berjalan di lembah, mengembara di bawah sinar matahari, mengembara di malam yang gelap, seperti hantu yang kesepian, tidak dapat menemukan tempat untuk kembali, tidak dapat menemukan kampung halaman. Hari demi hari, musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Antara langit dan bumi, cincin waktu tahunan telah bergulir untuk waktu yang tidak diketahui, mungkin 3-5 hari, atau 3-5 tahun. Ini adalah tembok kota yang megah,
membentang lebih dari 3 juta mil, seperti naga raksasa, membagi Chu Selatan dan Chu Utara. Benar, Nanchu telah menyelesaikan proyek sebesar itu. Dari kejauhan, tembok kota tinggi dan megah. Di mana-mana bersinar terang dan terukir dengan pola susunan. Di tembok kota, ada biksu dari pengadilan surgawi yang berpatroli bolak-balik dengan tombak di tangan mereka. Siapapun yang menerobos masuk akan tewas di tempat. Gerbang Nantian, gerbang terbesar dari Chu Selatan ke Chu Utara, menghadap Chu Utara. Di bawah sinar bulan, seorang wanita berambut putih berhenti di bawah gerbang Nantian. Dia mengenakan gaun peri warna-warni dan jubah putih. Rambut putihnya tidak bergoyang tertiup angin, dan pakaian peri itu tidak ternoda debu. Di bawah sinar bulan, dia suci dan tanpa cacat, seperti mimpi, cantik. Pengadilan surgawi Nanchu. Melihat gerbang Nantian dengan tenang, dia berbisik, kabut di matanya yang indah mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Kakak. Ada suara tercekik, dan gerbang Nantian terbuka lebar, dan Chu Linger terbang keluar, air mata mengalir di wajahnya, dan melemparkan dirinya ke pelukan wanita berambut putih dari kejauhan, kamu adalah akhirnya kembali. Di tanah yang luas, Ye Chen masih berkeliaran, tidak pernah berhenti, pakaiannya menjadi sedikit compang camping di bawah angin dan matahari, mulutnya penuh janggut, seperti seorang pengemis. Sosoknya kurus dan punggungnya kesepian. Terkadang tubuhnya ilusi, terkadang padat, dan terkadang disertai pemandangan aneh, awalnya adalah negeri burung, wanita, dan bunga, tetapi ketika dia lewat, menjadi tandus. Menjadi subur. Di depan, orang-orang mulai merokok, kereta satu demi satu perlahan lewat, tim kuda sedang membawa barang, ada pelari panah, ada pedagang, dan terkadang tawa kasar terdengar dari tim kuda. Ye Chen datang, diam-diam, bergumam pada dirinya sendiri, dan berbicara, yang membuat seluruh tim kavaleri tertegun sejenak. 80% adalah pengemis. Seseorang memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Sulit untuk mengatakan, itu adalah anugerah, menurut saya, itu pasti dipukul. Hei, adik kecil. Seorang pria dengan pisau besar mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Chen. Namun, tangan besar pria besar itu sepertinya menamparkan udara, tetapi dia gagal menyentuh tubuh Ye Chen, tetapi menembus tubuh Ye Chen, seolah-olah tubuh Ye Chen adalah ilusi. Ini. Pria besar itu ketakutan, begitu pula kavaleri, dan mereka linglung di siang bolong. Ye Chen berjalan perlahan seperti hantu, tanpa bersuara atau meninggalkan jejak. Tidak lama setelah dia pergi, tim kavaleri menyadari, ayo pergi, pria ini terlalu jahat. Ye Chen berada di jalan lagi, tanpa jalan kembali, tanpa arah. Bentuknya semakin aneh. Saat berjalan, dia masih muda di saat-saat terakhir. Setelah melangkah keluar, sosoknya menyusut dan menjadi laki-laki. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menjadi seorang anak, dan kemudian berubah dari seorang anak menjadi seorang anak seorang remaja, dari remaja menjadi pemuda, dari pemuda menjadi pria parubaya, dari pria parubaya menjadi pria tua. Ini. Di tanah yang luas, orang-orang yang lewat 2 atau 3 orang berhenti dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Kakek, betapa anehnya orang itu. Sebuah suara kekanak-kanakan terdengar, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang anak dalam keranjang bambu yang digendong oleh seorang lelaki tua, menatap Ye Chen yang sedang berjalan dengan mata besar. Berdebar, berdebar. Begitu kata-kata anak itu jatuh, kerumunan yang tertegun tiba-tiba berlutut, abadi, abadi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan selangkah demi selangkah, masih tanpa jejak. Hari sudah larut, dan sudah larut malam. Dia menginjakkan kaki di kota kuno dengan ekspresi kusam dan mata kusam. Namun, meski tubuhnya kokoh, dia berjalan melewati loteng dan istana, bukan loteng dan istana itu ilusi, tapi tubuhnya ilusi. Hantu. Segera, hantu dan serigala melolong di kota kuno yang tenang, dan satu demi satu, gelombang demi gelombang. Bayangkan saja, tidur nyenyak, atau bersenang-senang, tiba-tiba seseorang berjalan melewati tempat tidur Anda, berbicara sendiri, perasaan itu, pemandangan itu, tidak seperti melihat hantu. Bukan hanya kota kuno ini yang mengalami kekacauan, tetapi setiap kota kuno yang dilalui Ye Chen akan menyebabkan kerusuhan. Pada malam hari, di istana kekaisaran kerajaan kuno Tianlan, Raja Tianlan berlutut di luar kuil Tao, Sang Xian, baru-baru ini ada hantu dan hantu di wilayah Tianlan, menyebabkan orang panik. Tolong menyerah. Itu melawan langit, bawakan aku Bai Yunju.
Seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet berjalan keluar dari kuil Tao. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah biksu muda bernama Li Xiao? Di malam yang gelap, orang ini menunggang kuda dan berlari lurus ke satu sisi. Gambar ini terlihat agak lucu, seorang biksu yang bermartabat sedang menunggang kuda di dunia fana, tidak masalah jika kultivasinya tidak baik, dia bukan orang miskin biasa, dan dia bahkan tidak memiliki makhluk roh untuk transportasi. Hantu. Di bawah malam bulan purnama, jeritan ketakutan kota kuno menjadi satu lagi, itu semua karena hantu Ye Chen yang datang, dan anak-anak di seluruh kota menangis ketakutan. Ye Chen berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Setelah 3 atau 2 detik, dia memindahkan langkah kakinya di depan mata semua orang. Hai. Kemudian Li Xiao datang, mengendarai kuda awan putih yang megah, dan memegang pedang roh yang diberikan Ye Chen sebelumnya di tangannya. Namun, ketika melihat penampilan Ye Chen, jika dia tidak memperhatikan, dia jatuh dari kudanya. Berkat dia menjadi biksu dengan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, jika tidak, dia akan dilempar ke tempat bodoh. Lihat, aku sudah bertemu senior. Pria itu bangkit dan merangkak di kaki Ye Chen. Kamu telah melihatku. Ye Chen membuka mulutnya. Li Xiao tidak dilemparkan ke dalam kebodohan, tapi dia benar-benar tercengang oleh kata-kata Ye Chen. Lihat, aku sudah melihatnya. Setelah tertegun sejenak, Li Xiao buru-buru mengangguk. Siapa aku? Suara Ye Chen serak, tanpa emosi. Kamu. Li Xiao membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bukannya dia tidak mau menjawab, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Meskipun Ye Chen memberinya pedang roh, dia tidak memberitahunya siapa dia. Tiba-tiba, Ye Chen berbalik, tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat, terkadang tua, terkadang muda, dan Li Xiao di belakangnya tertegun, senior ini terlalu. Ye Chen pergi lagi, datang diam-diam dan pergi diam-diam. Li Xiao ingin menindaklanjuti, tetapi dia akhirnya berhenti. Ketika Ye Chen menghilang, pria ini menyingsingkan lengan bajunya dan menggertak pada manusia itu, tidurlah kembali apapun yang kamu lihat. Begitu kata-kata ini keluar, manusia yang masih linglung beberapa saat yang lalu menjadi ketakutan dan terpencar. Dibandingkan dengan Ye Chen, karakter seperti hantu, di mata mereka, peri yang menganggur di depan mereka ini adalah yang paling menakutkan. Di malam yang gelap, Ye Chen berjalan dengan linglung, masih tanpa arah. Ini adalah perjalanan panjang lainnya, dia berjalan keluar dari negara biru langit kuno dan datang ke negara fana lain, dia berjalan melalui kota dan tanah kuno tanpa meninggalkan jejak. Membunuh. Di malam yang gelap, suara teriakan dan pembunuhan terdengar seperti gelombang laut, dan suara kuda emas dan besi mengguncang dunia. Memalingkan muka, itu adalah sosok gelap, seperti 2 potong daging hitam, bergegas untuk membunuh satu sama lain saat ini. Ini adalah perang manusia, meskipun pemandangannya tidak sebesar para biksu, nyawa manusia tidak berharga, malam yang gelap ditutupi dengan selubung darah, dan tanah yang luas diwarnai merah oleh darah. Saat pertempuran antara kedua belah pihak sedang berlangsung, Ye Chen muncul seperti hantu, dan sosok aneh itu menemaninya sepanjang jalan. Hantu. Segera, teriakan pembunuhan berubah menjadi teriakan ketakutan. Apakah itu seorang jenderal atau tentara? Mereka semua menjatuhkan helm dan baju besi mereka pada saat yang sama. Mereka tidak berada dalam pertempuran besar, tetapi berebut untuk melarikan diri, seolah-olah mereka telah melarikan diri. Kalah dalam pertempuran. Medan perang besar menjadi kosong dalam sekejap. Di sini, hanya ada angin darah yang mengamuk, mayat di mana-mana, pedang, senjata, pedang dan tombak miring di medan perang, dan bendera pertempuran bersiul di angin darah. Ye Chen berjalan melewatinya, dan di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berdarah saat dia berjalan, pasir kuning mulai mengamuk di medan perang berdarah, mengubur mayat berdarah dan senjata berlumuran darah. Entah kapan, terjadi hujan salju lebat antara langit dan bumi yang luas langsung tertutup lapisan seputih salju. Sepanjang jalan, Ye Chen, yang dalam keadaan linglung, melihat banyak manusia yang mati kelaparan di pinggir jalan, dan juga melihat banyak orang tak bersalah yang mati sia-sia karena perang. Dunia ini kejam, dan di mana ada keinginan, akan ada darah dan tulang. Di jalan pegunungan yang terjal, Ye Chen berhenti dan melihat ke sisinya dengan tenang. Di sana, ada seorang wanita, meringkuk di tumpukan salju, tak bernyawa, membeku dan tak bergerak. Di sampingnya, ada seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun,
tangan kecilnya merah karena kedinginan, dan dia mengguncangnya dengan susah payah saat ini. Gadis kecil yang lugu dan cantik, bodoh, mengira ibunya adalah tertidur. Ibu, aku lapar. Gadis kecil itu menatap wanita itu dengan mata terbelalak, melihat bahwa dia tidak menjawab, dia merangkak pergi, tangan merah kecilnya terus mendorong salju putih, mencari sesuatu untuk dimakan. Sangat dingin hingga dia membeku, tubuh kecilnya meringkuk di sana, dan dia masih memegang sepotong akar rumput yang tertutup lumpur di tangan kecilnya. Ye Chen memindahkan langkahnya, kebaikan di alam bawah sadarnya membuatnya mengambil gadis kecil itu dan menghilang di salju tebal ketika dia lewat, wanita itu juga terkubur oleh salju tebal, dan jiwanya kembali ke langit dan bumi. Pada malam hari, api unggun dinyalakan di reruntuhan candi. Ye Chen duduk di sana dengan tenang, ekspresinya kusam, matanya mendung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di satu sisi, gadis kecil itu sedang duduk di atas mantel empuk, memegang buah spiritual di lengannya, memakannya dengan kepala terkubur dalam aromanya. Kakak, Ruoxi merindukan ibunya. Pada suatu saat, gadis kecil itu mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, dan menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Episode 930, apakah kamu sakit? Ruoxi. Gumam Ye Chen yang tumpul, memutar lehernya dengan kaku, menatap mata besar yang jernih itu, dia tampak semakin bingung. Gadis kecil itu masih mengangkat kepala kecilnya, matanya yang besar penuh ketidaktahuan dan kepolosan. Ye Chen menunjukkan senyum kaku, dan memeluk gadis kecil itu di pelukannya. Pada titik tertentu, gadis kecil itu meringkuk ke pelukan Ye Chen dan tertidur, tidur dengan sangat damai, kadang-kadang dia akan menggosokkan kepalanya ke Ye Chen, dan di tengah malam, dia kadang-kadang bermimpi tentang ibunya. Angin dan salju menderu-deru di luar, dan kuil yang hancur itu menjadi satu-satunya tempat yang hangat di tanah yang luas itu. Saat itu larut malam, dan Ye Chen juga meringkuk di pilar batu dan tertidur lelap. Sekarang, dia berambut abu-abu, dengan janggut di sekitar mulutnya, wajahnya penuh perubahan dan kelelahan, dan pakaiannya yang compang camping, seperti seorang pengemis, siapa sangka bahwa ini adalah penguasa surga yang perkasa. Putri, ada reruntuhan kuil di sini. Di tengah api unggun yang terang, ketenangan reruntuhan kuil dipecahkan oleh suara di luar. Terlalu berangin dan bersalju, jadi aku akan berlindung di sini untuk bermalam. Segera, suara wanita yang ringan terdengar. Segera, pintu kuil yang hancur didorong terbuka. Mengikuti badai salju yang mengamuk, seorang pria yang mengenakan jubah bulu putih masuk. Dia adalah seorang sarjana, atau seorang sarjana yang menyamar sebagai seorang pria. Di belakangnya, ada beberapa pria kulit hitam, masing-masing membawa senjata, memancarkan aura sedingin es yang lebih dingin dari angin dan salju. Apakah ada seseorang? Seorang pria berbaju hitam membeku sejenak, melirik api unggun, lalu menatap Ye Chen dan Ruoxi yang sedang tidur di samping api unggun. Tutup pintunya, anak itu kedinginan. Ye Chen terbangun, membuka matanya yang tumpul, dan suaranya sangat serak. Berani, kamu tahu. Mundur. Sebelum pria berbaju hitam selesai berbicara, dia diinterupsi oleh wanita berjubah bulu putih. Putri, ini. Mundur. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia sudah mengangkat langkahnya, menatap Ye Chen dengan saksama, berjongkok dengan ragu-ragu, mengulurkan tangan batu gioknya dengan ragu-ragu, dan mengangkat penutup rambut putih Ye Chen yang berantakan di separuh wajahnya. Ini benar-benar kamu. Saat wajah lelah itu muncul di depan matanya yang indah langsung dipenuhi kabut. Ye Chen mengangkat kepalanya, dengan ekspresi tumpul, dan menatap wanita di depannya dengan bingung. Meskipun pipi itu familiar, tidak ada jejaknya dalam ingatannya yang hancur. Siapa kamu? Suara Ye Chen masih serak. Aku Liu Ruyan. Wanita itu tiba-tiba meraih lengan Ye Chen, matanya berkaca-kaca, kamu tidak ingat aku? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Bagaimana kamu bisa? Putri, sepertinya dia tidak terlalu jelas. Di belakangnya, seorang pria berbaju hitam mengingatkannya. Gila. Liu Ruyan terkejut sesaat, melirik ekspresi Ye Chen yang kusam, dan kemudian ke rambut putihnya yang berantakan, janggut di wajahnya, dan pakaian compang camping. Peri, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Liu Ruyan memeluk Ye Chen, dan rambut putihnya basah oleh air mata. Melihat ini, pria berbaju hitam terbatuk dan berbalik dengan sadar. Adegan hari ini benar-benar di luar dugaan mereka.
Putri pendiri mereka selalu sedingin es, terutama terhadap laki-laki. Siapa sangka dia akan begitu acuh tak acuh pada pengemis yang mengigau, dan mereka benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Di kuil yang hancur, sekali lagi terdiam. Ye Chen masih terlihat kusam, membiarkan Liu Ruyan menggendongnya, tetapi Ruoxi kecil di lengannya membuka matanya yang besar dan menatapnya dengan berkedip. Beberapa orang berbaju hitam mengintip ke arah mereka beberapa kali, tetapi ekspresi mereka agak aneh. Seorang putri, seorang pengemis, dan seorang gadis kecil, pemandangan yang hangat ini, mengapa mereka terlihat seperti keluarga beranggotakan 3 orang? Ambil biolaku. Di beberapa titik, kata-kata Liu Ruyan terdengar di reruntuhan kuil. Tak lama kemudian, suara piano yang merdu terdengar di reruntuhan kuil. Suara piano itu samar, seperti gemericik air, berasal dari gunung terpencil, membuat angin dan salju di luar jauh lebih tenang. Kali ini, Ye Chen dengan ekspresi tumpul mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, cahaya melintas di matanya yang linglung, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang dengan suara piano yang dipetik Liu Ruyan. Dia mulai melihat sekeliling, matanya beralih dari pria berbaju hitam ke Liu Ruyan, dan kemudian dari Liu Ruyan ke Xiao Ruoxi di pelukannya. Di mana tempat ini? Dia berkata dengan suara serak, menatap Liu Ruyan yang sedang memetik senar, mengapa saya di sini? Kamu. Liu Ruyan tertegun sejenak, dan buru-buru bangkit, kejutan muncul di matanya yang indah, kamu telah memulihkan ingatanmu. Memori. Begitu suara piano berhenti, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Matanya, yang telah dibersihkan belum lama ini, menjadi kacau lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan ekspresinya juga kembali ketumpul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Liu Ruyan, yang baru saja bangun, membeku di sana sebelum dia berjalan mendekat. Orang ini benar-benar sakit, kata beberapa orang kulit hitam dengan penuh arti. Apa katamu? Liu Ruyan menoleh tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya, suaranya lebih dingin dari angin dingin. Putri penebusan, penebusan putri. Beberapa orang berlutut di tanah satu demi satu, aku. Maksudku, dia menanggapi suara pianomu. Suara piano. Liu Ruyan mengerutkan kening, duduk dengan tergesa-gesa lagi, dan memetik senarnya lagi, bahkan lagunya sama seperti sebelumnya. Di bawah tatapannya, Ye Chen, yang baru saja kembali ke kebodohannya, secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya di tengah suara piano sama seperti sebelumnya. Ye Chen melihat sekeliling, dan bahkan kata-kata yang dia tanyakan persis sama seperti sebelumnya. Kali ini, Liu Ruyan tidak berhenti memetik senarnya, tetapi memandang Ye Chen dengan ragu, apakah kamu? Apakah kamu sakit? Apakah kamu memarahiku? Kata Ye Chen, masih melihat sekeliling. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Ye Chen melirik Xiao Ruoxi di pelukannya, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Liu Ruyan, juga, kenapa kamu di sini? Ini. Liu Ruyan membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ini berada di dalam wilayah kerajaan Nanzhao. Seorang pria berbaju hitam menjawab untuk Liu Ruyan, orang di depanmu adalah putri pendiri kerajaan Nanzhao. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu muncul di sini, tapi itu sangat berharga menegaskan bahwa otak Anda tampaknya tidak bekerja dengan baik. Untuk lebih jelasnya, Anda menderita amnesia. Amnesia. Setelah mendengarkan, Ye Chen mengabaikan bagian pertama dari apa yang dikatakan pria itu, dan dia terkejut karena dia menderita amnesia. Tanpa sadar, dia menggosok ruang di antara alisnya. Dia memang memiliki ingatan yang terputus-putus tentang mengapa dia muncul di sini, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Sang putri sedang bermain piano, jadi kamu sudah bangun. Pria berbaju hitam itu berbicara lagi. Maksudmu, jika dia tidak bermain piano, aku akan jatuh ke dalam keadaan amnesia. Ye Chen melirik orang itu. Harus kukatakan, otakmu benar-benar cukup pintar sekarang. Pria berbaju hitam itu mengangkat telinganya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Liu Ruyan berkata, kamu seperti mayat berjalan sebelumnya, kamu tidak ingat aku, dan kamu tidak ingat siapa kamu. Begitu musik piano saya berhenti, kamu akan kembali ke keadaan itu lagi. Kalau begitu jangan berhenti. Ye Chen masih menggosok alisnya, seolah dia mengingat sesuatu, semuanya seperti mimpi, ketika dia bangun, dia tertidur dari Yunruogu ke reruntuhan kuil ini. 3 tubuh Tao dipenggal, dan roh kuali yang kacau tertidur.
Mata Ye Chen berkedip, dan dia ingat adegan terakhir di Yunruogu, tetapi memikirkannya sekarang, sepertinya sudah lama sekali. Sejak malam ini, sudah berapa lama sejak kamu dan aku terakhir bertemu? Ye Chen memandang Liu Ruyan. Hampir 3 tahun. 3 tahun.